Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan sangku untuk para sahabat pecinta Kang Oman Lebak dimanapun kalian berada. Oke para sahabat ya, di kesempatan hari ini, sore ini Kang Oman Lebak insya Allah akan berbagi pengalaman dan berbagi tips para sahabat ya. Di sini Kang Oman Lebak nih terinspirasi para sahabat dan terpikir oleh benak Kang Oman Lebak, setidaknya alangkah baiknya ya kita berbagi pengalaman atau tips yang mudah-mudahan nih bermanfaat untuk kita semua para sahabat ya, terutama bagi para sahabat fans Kang Oman Lebak ya, pecinta Kang Oman Lebak dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang, kesehatan, semua segala aktivitasnya dikasih berjalan lancar, mudah ya, dan rezekinya selalu dialirkan ya, yang sangat berlimpah berkah barokah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke para sahabat, di kesempatan sore ini insya Allah Kang Oman Lebak kita sejenak akan berbagi-bagi pengalaman atau tips yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua ya. Karena kalau bagi Kang Oman Lebak tips ini emang sih simple, tapi ini sangat penting sekali, terutama bagi orang yang sudah mampu atau mempunyai tempat tinggal rumah ya. Terkadang kala ya yang kita tahu sebagian saudara-saudara kita suka mengeluh, kenapa kok saya semenjak tinggal di rumah ini rasanya rumah ini menakutkan atau seram ya, atau banyak sekali gangguan-gangguan yang saya rasakan gitu, yang kejadian-kejadian yang aneh, yang janggal, dan saya rasakan nih rumah saya ini kok gimana ya, rasanya itu nggak nyaman gitu, nggak tentram diam di rumah ini gitu, selalu dihantui oleh rasa takut, pokoknya sebagai hal-hal yang lainnya lah. Pokoknya intinya terkadang kala ya kita di kehidupan ini mempunyai rumah itu, terkadang kala banyak sekali saudara-saudara kita merasakan tinggal di rumah itu nggak betah, nggak nyaman, nggak tentram, bahkan terkadang kala merasakan ada yang lain-lain gitu, tanda kutip ya, gangguan seperti makhluk halus. Terus ada lagi, gimana ya caranya biar saya dan sekeluarga ini tinggal di tempat tinggal saya ini, rumah idaman saya ini, merasakan tentram, damai, aman, adem, ayem gitu ya. Pokoknya penuh rasa ketentraman, serta terutama terjauh dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk goib lah ya, atau makhluk-makhluk yang sering mengganggu di kehidupan kita seperti jin, iblis, setan, dan sebagai makhluk lainnya ya, yang biasa suka iseng gitu ya, yang sering mungkin para sahabat alami, terutama di tempat tinggal kita ya, di rumah kita gitu. Dan di sini saya akan menebak insya Allah nih para sahabat ya yang sudah hadirnya, mudah kalian menyimak dan memperhatikan nih. Nanti kita akan buka, nanti kita akan bedah ya, apa sih tips atau rahasianya biar rumah tempat tinggal kita, rumah idaman kita tuh, biar kita tinggal di tempat kita itu merasakan nyaman, tentram, damai, adem ya, dan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus seperti iblis, jin, setan, demit, segalanya ya. Dan terutama terkadang kala nih saya memahami untuk para sahabat semuanya ya, di orang-orang kita pada umumnya ya, di negara kita selalu mengeluh dengan hal-hal keilmuan, gangguan dari kiriman-kiriman telur, santet, guna-guna ya, atau sejenisnya lah.
yang mungkin terkadang kala bikin risih, bikin ketakutan kita dan sekeluarga ya. Insya Allah nanti saya akan kasih juga tipsnya para sahabat, bagaimana rumah tempat tinggal kita, rumah idaman kita, agar kita rasakan nyaman, tentram, adem, ayem ya, pokoknya terasa enak gitu kita tinggali, kita tempati, dan terhindar dari serangan gangguan makhluk-makhluk goib ya, atau makhluk-makhluk seperti iblis, setan, jin, demit dan sebagainya, apalagi yang disebut oleh guna-guna, teluh, santet ya, pokoknya hal-hal ilmu yang begitulah. Itu pada umumnya kita semua pastilah menginginkan kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian di tempat tinggal kita atau di rumah idaman kita, dan terhindar dari ilmu-ilmu seperti gituan ya, agar diri kita dan sekeluarga dalam keadaan selamat, nyaman ya. Itu pada sahabat, insya Allah. Sebelum saya kasih tipsnya ya, ayo kita bersolawat bareng-bareng ya para sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik li khamsatun udbi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtado wabnahuma wa fatimah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke para sahabat ya, alhamdulillah tadi sudah berselawat bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan berselawat tadi kita semua mendapatkan syafaat dan keberkahannya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke para sahabat, kita lanjutkan. Apa sih Kang Oman Lebak ini akan mengasih tip apa? Pasti kalian yang sudah nyimak dari tadi nggak sabar ya menunggu apa gitu. Tipsnya ini apa, caranya gitu, biar tempat tinggal rumah kita, rumah idaman kita itu kerasanya oleh kita ditinggalinnya itu nyaman, tentram, damai, dan terhindar dari gangguan makhluk goib seperti jin, iblis, setan, demit dan semuanya. Terutama tempat tinggal rumah kita itu dan aman dari kiriman santet, teluh ya, maupun sejenisnya lah ya. Ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan menggunakan atau dengan cara yang saya kasih ini, insyaallah atas izin ridhonya Allah, kita akan terhindar dari semua itu, dan kita akan merasakan ketentraman, kenyamanan, kedamaian di tempat tinggal kita atau di rumah idaman kita ya, yang kita tinggali saat ini ya para sahabat. Jadi gini para sahabat, ini kalian simak ya, kalian perhatikan, dan silakan kalian praktekkan dan kalian ikuti di tempat rumah kalian masing-masing. Kalau bagi yang memahami dan ya ini cukup bermanfaat buat kalian ya, silahkan kalian ikuti dan kalian laksanakan ya tips saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Satu, bagaimana sih Kang Oman Lebak biar rumah saya ini, tempat tinggal saya ini, rumah idaman saya ini terasa hangat, rasa nyaman, tentram, damai, dan saya itu tinggal di rumah saya itu biar nyaman gitu, senyaman mungkin dan hangat rasanya, nggak gimana gitu ya. Biasa kan suka ada ya, kadang-kala suka ada tempat tinggal tuh udah kita bangun, kita berharapnya nyaman tinggal di situ, tapi terkadang-kala lain suasananya gitu, bikin kita nggak nyaman, bikin kita gelisah atau hal gimana lah gitu ya. Untuk itu ya saya kasih tips para sahabat, untuk mengatasi itu saya kasih tips. Jadi sebenarnya tipsnya itu biar merasakan kita hangat, nyaman, tentram, damai, kita tinggal di rumah idaman kita, di tempat tinggal kita. Jadi bagi kalian yang
sudah mempunyai rumah yang merasakan begitu kebenaran nih, saya kasih tips. Sebenarnya ini barangnya ini atau medianya ini ya mungkin ya, kalau untuk para ibu-ibu semuanya udah pada tahu ya, udah pada mengenal gitu apa medianya. Sering kalian tiap hari mungkin pergunakan, bahkan semua orang pun juga tahu walaupun kaum lelaki ya, insyaallah. Jadi media ini biar merasakan rumah kita nyaman, aman, damai, tentram, dan hangat kita tempati. Ya, kan rumah ini sekiranya ada 4 sudut ya, 4 sudut atau 4 penjuru. Nah, dari 4 sudut 4 penjuru rumah ini, coba kalian ikuti ya tips saya ini. Kalian tahu kan bumbu dapur yang kita namakan itu pedas ya, insya Allah kalian tahu mungkin pedas ya. Apabila perlu saya ambil ya pedas, kemudian ini ada di rumah saya pedas ya, karena ini termasuk bumbu dapur ya, mungkin semuanya udah tahu ya. Bahkan sehari-hari mungkin kalau untuk bagi para ibu-ibu tuh memasak tuh sering menggunakan ini gitu, bumbu ini. Kita ambil dulu ya pedas ya. Neng. Oke, para sahabat ya, lama ya para sahabat ya, maklum para sahabat ya, saya ngambil sendiri pedasnya biar nggak salah. Ini para sahabat ya pedasnya, para sahabat. Pedas ini kan kalian pasti mengenal ya dengan pedas ini ya, kecil ya, jadi bentuknya kecil nih pedas, namanya juga pedas ya, pasti pedas lah gitu ya. Ini bumbu dapur ya, dan kebanyakan orang nggak tahu kalau bumbu ini tuh bisa buat syariat para sahabat ya, buat syariat agar suasana rumah yang kita tempati atau rumah idaman kita itu biar kita tuh merasakan kalau diam di rumah itu merasakan nyaman, tentram, pokoknya adem, hangat gitu ya, enak pokoknya ya. Ini para sahabat medianya, pedas ini ya, pedas. Jadi ini pedas ini sebenarnya kalau bagi orang yang tahu bisa untuk kita gunakan media para sahabat. Jadi media untuk membuat suasana rumah tempat tinggal kita, rumah idaman kita tuh merasakan kita tinggal di situ nyaman, tentram, hangat, damai, enak pokoknya ya, nyaman pokoknya. Insya Allah. Jadi medianya itu kita gunakan media pedas. Media pedas ini ya, ini kalian simak baik-baik ya. Ini taruh bagi yang mungkin yang mempunyai rumah yang kadangkala dirasakan oleh para sahabat ya, kok suasana rumah ini rasanya nggak enak gitu, nggak nyaman gitu ya. Coba kalian gunakan media pedas ini ya para sahabat. Media pedas ini gimana Kang Oman cara menggunakannya? Gampang para sahabat. Media pedas ini kalian gunakan sedikit sih sebenarnya. Setiap sudut ruangan rumah ya kalian gunakan media pedas ini sebanyak 7 biji ya, 7 biji. Dan terserah kalian mau dibungkus sama plastik silakan ya. Ingat 7 biji ya, 7 biji. Jadi tanamlah pedas ini yang sudah dibungkus oleh plastik di 4 penjuru rumah dan ditambah 1 ya, tanamkan lagi 7 biji pedas ini di pas pertengahan rumah ya, pas pertengahan rumah. Kang Oman, kan rumah saya udah jadi Kang Oman, udah permanen misalnya, tapi yang saya rasakan tuh nggak enak, nggak nyaman di rumah. Gimana ya caranya Kang Oman mau ngikutin caranya menanam media pedas ini gitu ya? Gampang saudaraku, asalkan niat kita benar-benar. Kalau yang misalnya keramik ya bisa aja mungkin ya, kalau kita takutnya nih pengen benar-benar memaksakan, kita keramiknya dibuka, keramik itu, terus di situ digali, ditaruh di situ, tanam di situ medianya. Terus sebelum kita nanam media ini, dimasukkan ke bumi di tengah
di pas pertengahan rumah, di 4 sudut rumah ya. Ingat, satu media itu 7 biji pedas ya. Jadi 1 2 3 4 sudut, di pertengahan rumah satu, berarti kita bikin 7 biji ditanam di bawah lantai rumah atau di tanahnya ya. Itu para sahabat. Nah, lebih enaknya para sahabat menyimak tayangan saya ini para sahabat pas kebenaran lagi ngebangun rumah baru pondasi. Ya enak itu. 4 sudut para sahabat tanamin pedas ini 7 biji ya tiap sudutnya, dan pertengahan rumah ya tanamin aja itu, dibungkus sama plastik ya, bisa 7 biji. Itu lebih enak kalau yang baru bangun, apalagi baru masang fondasi kan, tiap sudutnya kan, terus pertengahannya tanamin dah ini 7 biji yang sudah dibungkusin plastik. Insya Allah para sahabat, dengan media pedas ini ya, insya Allah rumah kalian, tempat tinggal kalian, rumah idaman kalian akan kalian rasakan tuh tinggal di rumah itu sangat nyaman sekali ya, dan hangat, tentram, damai ya. Oke para sahabat, ini satu media ini ya, buat menghangatkan, mententramkan atau merasa nyaman kita untuk tinggal di rumah idaman kita atau rumah tempat tinggal kita ya. Bagi yang sudah rumahnya jadi bingung, yaitu tinggal kembali ke Anda. Kalau Anda mau mengikuti media saya ini, silakan. Mungkin tiap sudutnya kan, misal kalau yang keramik kan bisa kita bongkar dikit-dikit pelan-pelan keramiknya, terus di situ kita baru tanam ke situ. Nah ingat, sebelum nanam ya, saya lupa, sebelum kita menaruh ini, kalian bacakan bismillah atau basmalah 3 kali dan syahadat 3 kali ya, gitu. Setiap kalian mau menanam atau menaruh pedas ini ya, buat ini syarat, kalau kata kita syarat ya, syariat gitu. Jadi gitu ya para sahabat ya. Ini satu yang saya kasih tips ya. Dan kedua, Kang Oman, kadang-kala kan kita sebagai manusia ini, kalau di rumah itu suka kepikiran, dan banyak sekali terkadang-kala nggak tahu, entah itu pikiran saya lagi kosong atau saya dalam keadaan ngelamun gitu, suka terlintas bayangan makhluk halus ya, itu yang bikin nggak nyaman saya juga gitu, dari gangguan makhluk halus itu di rumah. Atau terutama saya juga takut, kan kita harus jaga-jaga rumah itu, kalau ada pelindung tuh pelindung, terutama ya kita sebagai manusia itu selalu ingin terjaga dari serangan-serangan seperti santet, guna-guna, teluh, dan sejapannya ya, lainnya ya. Apa sih Kang Oman tipsnya? Insya Allah saya bocorkan ya, saya kasih tahu juga tips itu biar menjaga dari gangguan makhluk halus ya, terhindar dari gangguan makhluk halus dan terhindar dari ilmu jelek lah, ilmu hitam lah, yang dinamakan teluh, santet, guna dan lainnya ya, insya Allah. Yang kedua itu adalah, kalian pasti sudah mengenal dan sudah tahu ya, dengan yang namanya bambu kuning. Udah nggak asing lagi para sahabat ya, udah nggak asing lagi syariatnya. Ini bambu kuning mungkin pada umumnya orang udah pada tahu apa khasiat dan kemampuan bambu kuning ini, atau khasiat bambu kuning ini. Nah itu sebenarnya bambu kuning para sahabat ya, tapi nanti dulu saya kasih tahu tata caranya biar bambu kuning ini benar-benar kalian tahu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya, terutama dari ilmu-ilmu hitam ya, yang disebut oleh kita tuh, kita kan sebagai manusia awam itu selalu ada aja lah rasa ketakutan kita ya, dari serangan santet, teluh, guna-guna ya, ilmu nggak benar terhadap diri kita dan keluarga kita. Gimana sih Kang Oman agar nyaman dan kita percaya diri terhadap kuasa Allah dengan melalui syariat apa sih Kang Oman? Yaitu yang sudah saya bilang, tidak lain dan tidak asing lagi dengan bambu kuning. Gimana sih Kang Oman caranya? Tolong dong kasih tahu, insya Allah pasti saya kasih tahu pada sahabat ya. Syariatnya kita tanam, usahakan kita kalau mempunyai rumah ada halamannya, pokoknya di sekitar halaman kita
mau itu belakang rumah, mau depan rumah, apa pinggir, terserah Anda mau menanam. Jadi usahakan tanam pohon yang namanya pohon bambu kuning para sahabat ya. Usahakan ada itu tanaman pohon bambu kuning di area halaman rumah kalian. Ya lebih bagusnya sih di belakang, tapi kalau misalnya Kang Maman bisa di depan silakan, Kang Maman di pinggir ada tempatnya silakan, tapi ingat caranya buat menanamnya para sahabat ya. Jadi pada saat kita mau menanam bambu kuning ini, nah kita niatkan bambu kuning ini untuk syariat ya, hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat menanam bambu kuning ini, saya kasih tahu nih para sahabat, menanamnya pas hari Jumat. Kalian tanam bambu kuning itu pas hari Jumat dan pas bedug Jumat. Kan kalau di masjid kan kalau hari Jumat kan kalau mau Jumatan kan bedug. Nah pas pada orang bedug Jumat itu terdengar suara bedug Jumat, kalian tanamlah bambu kuning itu. Dan pada saat mau menanam bambu kuning itu tidak lupa baca Bismillah atau Basmalah 3 kali, Syahadat 3 kali. Dah tanam bambu kuning itu dan percayakan syariat hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah para sahabat ya, dengan syariat saya kasih tahu kepada kalian semua ya, insya Allah atas izin ridhonya Allah kita akan terhindar dari gangguan atau serangan makhluk halus maupun ilmu santet, guna-guna teluh dan sejenisnya para sahabat. Dan dengan syariat ini juga yang sudah saya kasih tahu tadi ya di awal, insya Allah kita akan dapat merasakan kenyamanan, ketentraman, kehangatan. Kita diam di rumah kita, di tempat tinggal kita, di rumah idaman kita ya para sahabat, dengan keluarga kita, kerabat kita semuanya para sahabat. Oke para sahabat, kita taruh dulu ya. Mudah-mudahan tips dan pengalaman saya tadi bisa membantu kalian semua ya, dan terutama bisa bermanfaat buat kalian semua ya, karena ya tidak ininya ya, kita berbagi pengalaman ya, siapa tahu ya mungkin udah banyak yang tahu tapi masih banyak juga yang belum tahu. Makanya Kang Maman Lebak ini kita bocorkan di video ini ya para sahabat. Silakan kalian praktekkan, silakan kalian ikuti menurut keterangan petunjuk Kang Maman Lebak di live ini ya, di video ini. Jadi silahkan kalian ikuti dengan cara-cara, tata cara yang Kang Maman sudah kasih tahu dengan kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua, keselamatan, keberkahan buat kita semua ya para sahabat. Untuk semuanya terima kasih yang sudah hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersaudara untuk semuanya.